Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang kasih Kristus. Seperti biasa kita akan melangsungkan ibadah rumah tangga kita. Itu berlangsung di rumah tangga kita masing-masing. Namun itu tidak mengurangi kehadiran Kristus ada dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam ibadah rumah tangga ini, mari kita mengambil saat teduh dimulai. Mengawali ibadah rumah tangga kita malam hari ini, Bapak Ibu kekasih Kristus, kita akan pujikan bersama Kidung Jemaat nomor 454 bait 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku dan seterusnya. Indahnya saat yang teduh 454 Kidung Jemaat. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku, tunaikan apa adanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Kita berdoa. Ini saatnya, indahnya saat yang teduh kami menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah rumah tangga yang berlangsung di rumah tangga kita masing-masing. Kiranya Allah Engkau berkenan hadir dalam setiap keluarga lepas keluarga dalam menjalankan ibadah rumah tangga malam hari ini. Dan biarlah ibadah ini Tuhan berlangsung dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai dan menuntun kita dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, menyatakan kesiapan kita mendengar firman Allah. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 50A. Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan baitnya yang ke-6. Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan 6. Sabdamu abadi dan seterusnya. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan.
benar Tuhan, sabda-Mu adalah suluh dan terang dalam setiap jalan kehidupan kami. Dalam ibadah kami rindu Allah kembali menyapa kami dengan firman Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kami membutuhkan firman-Mu untuk memberi kami penguatan, memberi kami penghiburan, memberi kami pengharapan dalam menjalani kehidupan kami. Di tengah berbagai tantangan persoalan yang kami hadapi, kami butuh firman-Mu Allah untuk menguatkan kami. Dan terlebih firman inilah yang memandu kehidupan kami untuk hidup kami berjalan di dalam kehendak Allah. Oleh karena itu ya Kristus firman yang hidup, biarlah Engkau tolong setiap jemaat-Mu yang melangsungkan ibadah malam hari ini, untuk kami sama-sama mendalami firman Allah, mengerti firman-Mu, dan tidak sebatas mendalami, mengerti, tapi melakukan firman Allah dalam seluruh aspek kehidupan kami. Oleh karena itu Kristus berfirman-Lah, karena umat-Mu siap untuk mendengar Engkau bersabda bagi kami. Amin. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita dalam ibadah malam ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43 menjadi bacaan kita dalam ibadah malam ini. Kalau sudah menemukan bagian kitab yang sudah saya sebutkan, saya akan baca bersama dan Bapak Ibu akan menyimaknya di Alkitab yang terbuka di tangan masing-masing. Demikian sabda firman Allah. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyambut kulit. Demikianlah jauh pembacaan kita malam hari ini. Kata firman Tuhan yang disebut berbahagia ialah seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang melangsungkan ibadah malam hari ini, yang mendengar firman Allah serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu kekasih Kristus. Tema kita dalam ibadah rumah tangga malam hari ini yang bisa saya berikan untuk kita renungkan bersama adalah mengalirkan kasih Tuhan. Sekali lagi tema yang saya akan bagikan buat kita adalah mengalirkan kasih Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, satu hal yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana supaya kita sebagai orang percaya saling mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi kita. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Bahkan dikatakan dalam ayat Yohanes 15 ayat yang ke-17, Yesus katakan bahwa inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Artinya apa Bapak Ibu kekasih Kristus? Yesus menginginkan kita sebagai orang percaya untuk mewujudkan, untuk mengalirkan kasih Kristus dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Yesus merindukan bahwa kita mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita itu terlakukan dan bisa dibagikan kepada sesama kita. Itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya.
Nah, pertanyaannya, kalau kita ditanya sebagai orang percaya, apakah kita punya kasih? Pasti kita akan menjawab, ya, saya punya kasih. Saya orang Kristen, saya punya kasih. Kasih akan disebut kasih ketika itu terlihat dalam perilaku kasih. Kasih bukan sebatas bahwa kita hanya memahami, kita hanya mengerti, kita hanya ketahui tentang kasih. Namun kasih itu harus terlihat, termanifestasi, terwujud di dalam kehidupan atau perilaku nyata kita. Itu baru dikatakan punya kasih atau kasih. Nah, Allah menghendaki kita untuk punya itu, mewujudkan kasih itu. Kasih tidak hanya sebatas pemahaman, kasih tidak hanya sebatas mengerti, kasih tidak hanya sebatas tahu tentang kasih itu, bahwa Allah menghendaki kita untuk selalu mengasihi, biarlah kita kasih satu dengan yang lain, bukan sebatas tahu saja, namun kasih itu harus juga dialirkan, dinyatakan, dibuktikan, diwujudkan dalam perbuatan nyata kita. Nah, dalam bacaan kita tadi, kita sudah membaca bagian kita dari Kisah 9 ayat 36 sampai dengan 43. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar bersama seorang tokoh, seorang perempuan yang bagaimana kehidupannya, kasihnya bukan sebatas kasih yang sebagai wacana, kasih yang sebatas dia tahu, kasih yang sebatas dia pahami, kasih yang sebatas dia mengerti, namun dia mewujudkan kasih, mengalirkan kasih Allah itu di dalam kehidupan nyatanya. Kita akan belajar dari sosok seorang perempuan dalam bagian yang kita baca tadi, yaitu Tabita, yang dalam bahasa Yunani namanya disebut Dorcas. Nah, dikisahkan dalam bagian tadi ayat 36 sampai 43, di sebuah kota kecil di tepi laut itu ada seorang janda yang bernama Tabita atau Dorcas. Nah, Tabita ini atau Dorcas ini, dia ini seorang janda. Tidak disebutkan apakah dia itu pernah menikah atau tidak, punya anak atau tidak, tapi disebutkan di situ dia seorang janda. Nah, dikatakan di sana bahwa kehidupannya sebagai seorang janda, dia membuktikan, dia mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan nyatanya. Dia seorang janda, dia ini bukan perempuan luar biasa, dia bukan perempuan terkenal, dia bukan seorang nabiya seperti Miriam, dia bukan seorang pemimpin perempuan seperti Deborah, dia bukan seorang pemimpin yang pandai berkhotbah seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain, atau juga Paulus Barnabas yang diberitakan Injil di depan, di garis depan. Tidak. Dia ini bukan perempuan yang luar biasa atau terkenal pada saat itu, seorang janda yang bersahaja. Hanya seorang janda yang ada pada diri dia itu hanya sebuah benang, hanya jarum yang dia miliki. Dan dia punya keahlian dalam menjahit, itu yang dia punya. Dia perempuan biasa, seorang janda biasa yang dia miliki hanya jarum, hanya benang, hanya keahlian menjahit yang melekat dalam hidupnya. Mungkin itu satu-satunya keahlian yang dia miliki dalam hidupnya sebagai seorang janda. Namun apa yang terlihat dalam kehidupannya sebagai seorang janda yang punya hanya benang, yang punya jarum, yang punya keahlian menjahit? Lihat, dia punya itu, dia pergunakan itu, dia bisa mengalirkan kasih itu dengan segala talenta yang Allah kasih dalam menjahit. Dia bisa mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Dia alirkan kasih apa? Dia buatkan pakaian, dikatakan dalam ayat 40, dia buatkan pakaian, baju bagi para janda yang di sekitar situ. Juga ada banyak bersama-sama dengan dia di sekitar di kota Yope. Karena di kota Yope pada saat itu ada banyak janda. Dan janda ini ditinggalkan suaminya karena perahu mereka karam dan tenggelam. Dan pada saat itu tidak ada pekerjaan yang bisa menjamin kehidupan mereka. Dan pada saat itu pula tidak ada jaminan sosial yang bisa menjamin kehidupan para janda. Bahkan tidak ada banyak orang yang tergerak untuk memperhatikan para janda itu. Tapi berbeda dengan Tabita atau Dorcas, sekalipun ada orang yang tidak memperhatikan mereka, ada banyak orang yang tidak memperhatikan mereka, tidak ada jaminan sosial yang memberikan jaminan kehidupan buat mereka. Namun dia berbuat sesuatu hal yang baik, dia mewujudkan kasih, dia mengalirkan kasih dengan berbuat baik. Dikatakan ayat yang ke-36,
kasih yang dia tunjukkan adalah bagaimana dia berbuat baik. Dia memberi sedekah, banyak sekali diberikan, dijelaskan di sana. Banyak sekali dia berbuat baik dan memberi sedekah. Artinya apa? Dalam keadaannya apa yang dia miliki, apa yang dia bisa berbuat, dia bagikan itu kepada orang lain. Dia perhatikan janda-janda miskin di sampingnya. Dia memperhatikan janda-janda yang tidak diperhatikan, diperhitungkan pada saat itu dalam posisinya juga sebagai janda. Namun dia punya hati, dia memberikan kasih, mengalirkan kasih Allah itu dalam kehidupan orang lain yang juga merasakan kasih yang sama yang dia rasakan. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan jarum, benang, dengan keahliannya saja dia membagi itu. Dia buatkan pakaian, bayangkan, dia buatkan pakaian bagi janda-janda. Begitu banyak janda di sini. Nah, itu bukti kasih. Kasih Dorcas atau Tabita. Dia memberikan, mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kepada sesamanya. Dia tidak punya harapan yang muluk-muluk. Dia pun tidak punya, ketika dia berbuat baik, dia berbuat memberi sedekah, membuat pakaian, baju kepada janda-janda. Dia tidak punya pikiran yang muluk-muluk, punya harapan yang muluk-muluk. Ketika dia berbuat baik ini, dia mendapatkan ini atau dia mengharapkan imbalan dari apa yang dia buat. No, dia kan punya harapan itu, dia nggak punya impian, pikiran yang muluk-muluk tentang perbuatan yang dia lakukan, yang berbuat baik, mengeluarkan kasih Allah itu dalam kehidupan dengan sesamanya. Dia gak punya harapan atau imbalan apapun untuk dia melakukan hal itu. Namun ketika dia melakukan perbuatan baik, dia mengalirkan kasih lewat perbuatan baik dan sedekah yang dia kasih lewat pakaian, baju yang dia buat, itu sebagai tanda itu dia memahami menjalankan panggilannya sebagai murid Allah. Bahkan itu sebagai bentuk dia mengasihi Allah. Karena ketika dia mengasihi Allah, kasih itu juga termanifestasi dalam kehidupan dengan sesama orang lain di sekitarnya, yaitu para janda-janda yang lain. Dia tidak mengharapkan kalau saya berbuat baik ini saya dapatkan ini dari orang lain. No. Nah, Bapak Ibu kekasih Kristus, dia ini gak punya apa-apa, itu hanya yang dia punya. Nah, kita belajar dari seorang Tabita atau Dorcas ini, apa yang harus kita belajar dari dia? Mari kita belajar untuk mengalirkan kasih Allah itu lewat perbuatan baik kita, lewat membantu orang lain, lewat menolong orang lain di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika dia perhatikan janda-janda yang membutuhkan pertolongan, dia bagikan itu, dia memberi sedekah itu, dia buat baik itu bagi mereka. Kita pun harus seperti Tabita dan Dorcas itu. Kita harus bisa mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan kita lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Kita membantu orang lain dengan apa yang kita miliki, apa yang bisa kita perbuat. Jangan katakan bahwa saya nanti memberi kasih, saya mengalirkan kasih, nanti saya tunggu punya uang banyak dulu, saya sudah sukses dulu, saya sudah mapan dulu, baru saya bisa memberikan kasih saya kepada orang lain. Jangan bilang, jangan katakan bahwa ketika kita mau menolong orang lain, menyalurkan kasih Allah kepada orang lain, kita bilang bagaimana saya mau mengasihi atau mengalurkan kasih Allah atau berbuat baik, menolong orang lain, membantu orang lain, padahal kebutuhan saya ini saja masih tidak terpenuhi. Bagaimana saya mau mengasihi orang, bagaimana saya mau membantu orang, padahal kebutuhan saya saja tidak cukup, makan saja susah. Padahal Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tabita dia punya apa? Benang dan jarum yang dia miliki, dan dia punya keahlian. Dia nggak tunggu dia menjadi orang kaya dulu, dia sukses dulu, dia terkenal dulu baru dia menolong orang lain. No. Tapi apa yang dia bisa perbuat, apa yang dia bisa lakukan, dan apa yang dia miliki dia bagikan. Begitupun juga dengan kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita perbuat saat ini, itu juga bisa kita berikan juga bagi orang-orang di sekitar kita yang menolong, membutuhkan pertolongan kita. Jangan menahan segala kasih Allah, jangan menahan kebaikan kita kepada orang lain. Selama kita mampu untuk melakukan perbuatan baik, selama kita mampu untuk membantu menolong orang lain dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, ayo bagikan itu, ayo berikan itu, ayo alirkan kasih Allah itu bagi orang lain.
Karena Allah mau kita mengalirkan kasih kita supaya jiwa-jiwa orang yang kehausan itu dipuaskan. Dan ketika kita menyalurkan kasih kita, menyuburkan hati mereka yang gersang lewat apa yang kita perbuat pada saat itu, dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa perbuat pada saat itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, selama kita memiliki atau sesuatu yang kita miliki itu ada dalam diri kita, dan ketika kita melihat orang lain yang sedang membutuhkan atau mengharapkan pertolongan kita, yang dalam kasat mata kita di sekitar kita sedang membutuhkan pertolongan kita, mari waktunya kita menyatakan kasih Allah itu, alirkan kasih Allah itu. Karena apa? Itu perintah, itu panggilan kita untuk menyatakan kasih Allah, wujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Jangan bilang nanti dulu, nanti baru saya memberikan kasih saya bagi orang lain. Belum waktunya, jangan katakan belum waktunya saya membagi kasih saya bagi orang lain. Ini momennya, ini saatnya kehidupan orang percaya dipanggil untuk menyatakan kasih Allah dalam kehidupan dengan sesamanya. Apalagi Bapak Ibu kekasih Kristus, kita lihat di tengah virus ini banyak orang yang sangat-sangat berdampak, banyak sekali itu berdampak dalam ekonomi pekerjaan kita. Banyak orang-orang di sekitar kita yang juga membutuhkan makan, minum, atau membutuhkan hal yang lain dari kita. Kalaupun itu ada di dalam kehidupan kita yang bisa kita bagikan, yang kita bisa berikan, yang itu ada pada kita, bagilah, bantulah mereka, berbagilah dengan mereka, wujudkanlah, alirkanlah kasih Allah itu dalam kehidupan dengan sesama kita, tanpa melihat siapa dia. Ketika kita menyatakan kasih Allah, mewujudkan, mengalirkan kasih Allah dengan membantu, menolong orang lain, jangan melihat bahwa ini dia seagama dengan saya, dia ini sesuku dengan saya, atau dia pernah baik dengan saya, atau mungkin dia pernah menjahati saya atau apapun. Jangan pernah melihat latar belakang itu. Karena kasih Allah memberikan perintah, kasihilah sesama manusia. Allah tidak katakan kasihilah sesama manusia seketika dia sesama suku dengan kita, atau sesama agama dengan kita, atau dia buat baik kepada kita. Tidak. Allah hanya bilang bahwa kasihilah sesamamu manusia, kasihilah satu dengan yang lain. Jadi kasih kita bukan melihat siapa dia, siapa orangnya, baik atau tidak, agama dengan saya atau tidak, suku dengan saya atau tidak, pernah sakiti saya atau tidak, enggak. Tapi kasih kita harus tetap dinyatakan tanpa melihat latar belakang setiap orang atau sesama di sekitar kita. Allah mau menghendaki itu, karena Allah rindu bahwa kasih itu harus nyata, harus terwujud dalam kehidupan kita. Seperti Tabita tadi, Dorcas tadi, kasih dia kasih dengan tulus. Dan lihat apa yang dilakukan Dorcas, apa yang dilakukan Tabita, itu sangat berkenan kepada Allah. Allah menghargai perbuatannya, Allah memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Tabita. Lihat Tabita atau Dorcas ini, dia melebihi perempuan-perempuan lain yang dicatat di dalam Alkitab, karena dia sosok perempuan yang sangat-sangat mewujudkan kasih Allah dengan berbuat baik dan memberi sedekah kepada orang lain, sekalipun dalam kekurangannya, sekalipun dalam keterbatasan sebagai seorang janda yang tidak diperhitungkan orang, namun dia mau menyatakan kasih Allah itu. Lalu bagaimana dengan jemaat Pustilensi, keluarga lepas keluarga? Firman Tuhan lewat Tabita malam hari ini mengajak kita jangan tutup mata kita terhadap orang-orang di sekitar kita ketika mereka sedang kekurangan. Kalau kita melihat di sekitar tetangga kiri kanan kita, jemaat kita atau sesama yang lain membutuhkan pertolongan kita, maka berilah kasih Allah itu, nyatakan, alirkan kasih Allah itu kepada orang lain supaya mereka merasakan, mereka dipuaskan oleh perbuatan kasih kita. Jangan bilang, jangan tunggu dulu. Kita bilang di Amsal 3, 27 sampai 28, bilang begini, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak mendapatkannya jika kamu mampu untuk melakukannya. Di ayat 28 bilang begini, jangan bilang pulanglah, kembalilah besok, maka kamu akan aku beri, padahal yang diminta ada padamu.
Bapak Ibu, jangan sekali-kali menahan kebaikan itu, karena sesungguhnya Allah tidak mau kita menahan kebaikan itu. Allah mau kebaikan kita wujudkan sebagai bentuk kita mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Selagi kita mampu untuk melakukannya, selagi itu ada dalam kehidupan kita untuk menolong, membantu orang lain, maka berilah, maka bagilah, maka alirkanlah kasih Allah itu. Tanpa melihat, tanpa menunggu. Dan apa yang bisa kita buat untuk membantu orang lain, untuk bisa mereka dipuaskan, maka lakukanlah dengan apa yang bisa kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita perbuat, untuk orang itu juga merasakan kasih Allah. Maka lakukan itu juga kepada orang lain. Kan itu Allah yang rindukan dalam kehidupan kita. Mari jemaat kasih Kristus, belajarlah dari Tabita atau Dorcas ini, yang mewujudkan kasih Allah, mau menyatakan kasih Allah tanpa melihat. Dia tidak berpikir apa yang dia tidak memiliki. Dia tidak merenungkan, dia tidak melakukan apa yang dilakukan pada saat itu. Dia mengekspresikan kasih Allah tanpa dia berpikir apa yang dia tidak memiliki. Tapi dia bisa melakukan apa yang bisa dia perbuat. Dia tidak berpikir bahwa apa yang dia perbuat ini itu bisa mendapatkan imbalan. Dia kan berpikir itu. Nah, sama kita belajar dari Tabita, bahwa ketika kasih kita sekecil apapun yang kita lakukan, kita bagikan, kita tolong orang lain lewat kasih kita, itu sangat diperhitungkan Allah. Dan kita lakukan itu dengan tulus, Allah perhitungkan. Dan seperti Allah perhitungkan Tabita, Allah perhitungkan apa yang kita perbuat. Bapak Ibu kasih Tuhan, amin. Ketika Bapak Ibu melakukan sekecil sederhana apapun, bantuan, pertolongan kita kepada orang lain, sebagai wujud kita mengalirkan kasih Allah dalam hidup kita kepada sesama, maka Allah akan perhitungkan itu. Allah menghargai itu. Dan kita lihat apa dampak ketika Dorcas atau Tabita ini mewujudkan kasih Allah. Dia begitu diingat, dia begitu dikenang. Ketika dia mati, suatu hari ketika dia mati, lalu dia setelah dimandikan, maka mereka yang ada di sekitarnya mengalami kehilangan perbuatan kasihnya Dorcas. Ketika mereka mendengar Petrus ada di Lida dekat dengan Yope, maka mereka mengharapkan Petrus datang untuk membangunkannya kembali. Dan singkat cerita, Dorcas kembali hidup, dibangkitkan oleh Petrus. Artinya apa Bapak Ibu kekasih Kristus? Bahwa ketika perbuatan kasih kita yang kita perbuat bagi orang lain, sebagai manusia saja kita dikenal, terlebih lagi Tuhan, kita akan diingat dan begitu dikasihi. Dorcas dikasihi oleh orang-orang yang pernah dia kasihi. Bahkan kita pun sama, ketika kita mengasihi orang lain, maka kita pun juga akan diingat dan dikasihi oleh Allah. Allah perhitungkan kasih kita. Jadi jangan pernah menahan sedikit pun kebaikan, pertolongan kita bagi orang lain. Sisihkanlah apa yang kita punya ketika orang-orang di sekitar sedang membutuhkannya. Jangan tutup mata pandang orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, jemaat kita, sesama kita, baik itu orang yang bukan seagama dengan kita. Pandang di sekitar kita. Jika kita melihat dengan kasat mata bahwa atau kita mendengar dari telinga kita ada mereka yang membutuhkan pertolongan, maka mari bersama bertindak untuk mengalirkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Itu wujud bahwa kita menjalankan panggilan kita. Seperti Deborah, dia menjalankan panggilannya untuk mengalirkan kasih Allah dalam hidup lewat perbuatan baik dan memberi sedekah. Maka kita pun sama mewujudkan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, yaitu kita saling mengasihi, mengalirkan kasih Allah dalam hidup dengan sesama kita, dengan perbuatan baik kita, menolong mereka yang sedang kesusahan, menolong mereka yang sedang dalam penderitaan, yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan berkati jemaat Tuhan untuk tetap mengalirkan kasih, sekalipun dalam keadaan kekurangan kita. Selama kita mampu untuk melakukannya, selama itu ada dalam diri kita, selama apapun yang kita bisa perbuat, maka lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah itu sebagai kasih kita kepada Allah. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita meresponi kebenaran firman Tuhan dari Kidung Jemaat 365B bait 1 dan baitnya yang keempat.
Tuhan ambil hidupku dan kuduskanlah bagimu. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Mari kita berdoa syafaat. Terpuji Engkau Allah kami di sorga, yang sudah memberikan firman Allah meneguhkan kami bahwa sesungguhnya kehidupan kami harus terus mengalirkan kasih Allah di dalam hidup kami lewat perbuatan baik kami, bahkan pertolongan kami membantu sesama di sekitar kami seperti Dorcas atau Tabita yang begitu Tuhan mewujudkan imannya lewat perbuatan baik dan memberi sedekah kepada para janda yang sangat membutuhkan pada saat itu. Tuhan, kasih yang dia berikan bukanlah kasih yang muluk-muluk tanpa imbalan. Biarlah kami belajar seperti Dorcas, seperti Tabita yang mengalirkan kasih tanpa punya mengharapkan imbalan apapun, yang mengalirkan kasih seperti Dorcas tanpa hal yang muluk-muluk, tidak menunggu kami kaya, kami sukses, tapi kami mau melakukan kasih selama kami bisa melakukannya. Kami mau mengalirkan kasih selama apa yang itu kami miliki dalam kehidupan kami. Tolong jemaat Pos Cilengsi, keluarga lepas keluarga untuk tetap mengalirkan kasih Allah dalam hidup mereka, sekalipun dalam kekurangan mereka. Mereka belajar dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai, dan apa yang mereka bisa perbuat untuk bisa menolong, untuk mewujud mengalirkan kasih Allah bagi sesama tetangga mereka, jemaat satu dengan yang lain, atau orang-orang di sekitar mereka yang mereka pandang, mereka dengar dalam kekurangan mereka mampu untuk menolong mereka. Tuhan, sebagai wujud mereka mengalirkan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong mereka semua jemaat Pos Cilengsi untuk tetap mengasihi satu dengan yang lain, dengan membuat, mewujudkan, mengalirkan kasih Allah itu bagi sesama mereka. Biarlah Tuhan kasih mereka tanpa melihat siapa orangnya, tapi kasih mereka kasih yang tulus, kasih yang murni, karena kasih yang tuluslah Allah perhitungkan, Allah menghargai, seperti kasih di Dorcas atau Tabita yang Allah perhitungkan. Terima kasih Bapak. Tolong umat-Mu untuk mengekspresikan, untuk mengalirkan, untuk mewujudkan kasih Allah nyata dalam sesama mereka. Terpuji Engkau Allah. Bapak malam ini berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, suami, istri, anak-anak yang telah membangun ibadah malam hari ini. Tuhan, dalam ibadah rumah tangga diberkati mereka semua. Ajarkan keluarga lepas keluarga untuk semakin membangun hubungan dengan Allah, semakin cintakan Allah, semakin bersekutu dengan Tuhan di tengah berbagai virus yang sedang mewabah hari ini. Mereka semakin mendekatkan hidup kepada Allah, menjadikan Tuhan yang paling utama dan yang pertama dalam kehidupan mereka, bukan yang lainnya. Dan tetap mencari Allah, bukan menjauhi Allah di dalam kehidupan mereka, karena kehidupan ini butuh Allah. Kami senantiasa bergantung kepada Allah. Kelangsungan hidup ini hanya ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu Tuhan berkati seluruh jemaat Pos Cilengsi, keluarga lepas keluarga, pemimpin keluarga, seorang ayah sebagai imam membawa rumah tangganya semakin mendekat kepada Allah. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan. Ekonomi pekerjaan mereka semua diberkati Allah dalam keadaan yang selalu mereka ada di rumah Tuhan, itu tidak menghalangi berkat Allah menyertai kehidupan mereka. Karena berkat Tuhan tinggal hadir di dalam setiap keluarga lepas keluarga. Cukupi makan minum pakaian mereka Tuhan. Mereka mengalami damai, sejahtera, sukacita daripada Allah melimpahi kehidupan mereka. Jika mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuh, tahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka yang berulang tahun, Tuhan yang memberi mereka sukacita, diberkati harapan dan perjalanan kehidupan mereka. Jika mereka yang sedang bergumul Tuhan dengan segala beban pergumulan, Allah tolong, Allah genapi, berikan jalan keluar dalam setiap masalah mereka. Dan biarlah Tuhan mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Diberkatilah Gereja Pos Cilengsi dalam keadaan yang sedang terjadi Tuhan, itu tidak mempengaruhi, menghambat pelayanan kami. Dan kami tetap melayani Tuhan dalam keterbatasan kami. Kami mau tetap mengiring Tuhan. Kau berkati, biarlah iman, pengharapan kami seluruh jemaat pelayan Tuhan
semakin dibangun, dikuatkan dalam Tuhan. Rencana pendewasaan kami tetap serahkan dalam tangan Allah. Allah bertindak, Allah berkarya menyertai rencana misi kami. Terpuji Engkau Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Jika saat ini Tuhan ada beban-beban pergumulan yang hendak jemaat ingin doakan, naikkan di hadapan Allah. Tuhan, biarlah Engkau menjawab apa yang menjadi pergumulan. Kabulkanlah apa yang menjadi permohonan pada waktu Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, dan biarlah Bapa, ini doa syafaat kami, kuduskan seluruh umat-Mu, dan ajarlah mereka untuk senantiasa setia kepada Allah dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, ini syafaat kami. Pada akhirnya kami menyempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dari setiap berkat yang kita terima dari tangan Tuhan, kita akan memuji Tuhan sambil mengingat kata firman Allah dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita pujikan bersama Kidung Jemaat 403, baitnya yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Syukur atas segala pemberian berkat yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Dan lewat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami memberikan tanda syukur kami lewat persembahan kami dalam keluarga masing-masing kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan syukur kami ini untuk membantu perluasan pelayanan Tuhan di tengah-tengah pestilensi, bahkan di tengah-tengah kebutuhan umat-Mu atau dunia yang membutuhkannya. Tuhan berkati seluruh mereka yang sedang memberi, diberkati rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka senantiasa. Dalam nama Kristus, terimalah persembahan syukur kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini, Jemaat Kekasih Kristus. Kita akan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar bagimu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar,
Ingatlah firman Allah yang sudah kita dengar. Jadilah umat Tuhan yang menjalankan panggilan dengan terus mengalirkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Karena itulah panggilan kita untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama kita. Karena itu, lakukanlah itu dan pulanglah bawalah berkat menyertai kehidupan kita. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan tuntunan penghiburan Allah Roh Kudus tinggal, menyertai, memelihara, memberkati, melindungi jemaat GKO Pos Cilengsi, gereja, bangsa Indonesia, keluarga, rumah tangga kita masing-masing, hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Shalom. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat di GKO Pos Cilengsi malam hari ini dan seterusnya.